Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin aku Fiska Sheila, aku dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. Nah, di sini dengan adanya tugas statistika sosial, aku mau berbagi atau sharing tentang beberapa cara untuk membuat beberapa tabel ataupun diagram di SPSS. Nah, di sini aku udah siapin datanya. Untuk tabel yang pertama, kita akan buat tabel dua arah untuk mencari tentang pendidikan dan juga pekerjaan wali. Oke, di sini caranya yaitu kita klik analyze, descriptive statistik, setelah itu kita pilih cross tab sebentar. Nah, cross tab untuk yang row kita isi pekerjaan wali, kemudian untuk yang kolom kita isi dengan pendidikan wali. Setelah itu kita oke. Nah, sudah muncul hasilnya. Kemudian untuk yang kedua, kita akan membuat diagram batang yang simple untuk jenis kelamin saja. Caranya grab, kemudian lokasi dialog, bar chart, setelah itu kita pilih simple, ininya summaries for groups, kita define. Nah, setelah itu di bar representnya kita pilih end of case, bisa end of case ataupun percent of case ya teman-teman. Nah, setelah itu kita pilih kategori eksisnya itu jenis kelamin. Kalau udah kita oke. Nah, sudah muncul. Kalau di diagramnya ini nggak ada persennya, kita bisa klik dua kali. Kemudian kita pilih elemen di show data labels biar muncul persentasenya. Kita masukin dulu jenis kelamin dan juga persen. Langsung kita oke atau apply. Nah, setelah itu baru akan muncul persentasenya. Kemudian di sini kita akan lanjut buat diagram batang simpel lagi, tapi untuk usia dan juga jenis kelamin. Jadi biar tahu kalau jenis kelamin ini kebanyakan usianya berapa. Kita klik bar, setelah itu kita pilih simpel lagi. Ini juga tetap summary for group. Nah, yang beda di sini bar referensinya kita pilih other statistik. Nah, yang atas kita isi umur mahasiswa, kemudian yang kategori eksis kita isi jenis kelamin. Kemudian kita oke. Nah, di sini udah ketahuan diagramnya. Setelah itu, kalau mau munculin persentase, kita klik elemen dan juga show data labels. Kita masukkan jenis kelamin dan juga persen. Setelah itu kita apply. Nah, di sini udah kelihatan ya, sudah muncul persentasenya. Setelah itu, kita lanjut buat diagram batang tapi yang cluster. Caranya hampir sama, kita pilih graphs, legacy dialogs, kita pilih yang bar, tapi di sini kita nggak pilih simple ya, kita pilihnya cluster. Untuk ininya tetap summarize for groups, kemudian kita define. Nah, setelah itu di bar representnya kita pilih end of case. Nah, ini udah end of case. Kemudian di kategori eksisnya kita pilih pekerjaan wali dan di define clusternya kita pilih pendidikan wali. Udah gitu aja, habis itu kita oke atau di enter juga boleh. Nah, di sini udah kelihatan, udah muncul diagramnya. Lagi-lagi kalau mau ngelihat persentasenya, kita klik dua kali, kita pilih elemen, setelah itu show data labels. Labels. Nah, kita masukkan pekerjaan wali, pendidikan wali, dan juga persen. Setelah itu kita apply. Nah, di sini kelihatan persentasenya sudah. Kalau sekiranya bingung ngebacanya, bisa ditutup kok. Ini elements, kemudian kita klik hide data labels. Nah, udah hilang. Nah, lanjut, habis itu kita buat diagram batang tapi yang stacked. Nah, kita pilih yang ini. Ini pilihnya tetap summarize for groups ya. Kita define. Buat bar representnya, kita tetap pilih end of case. Kemudian kategori eksisnya kita isi pekerjaan wali. Define text by, kita pilih pendidikan wali. Setelah itu kita enter. Nah, di sini udah muncul diagramnya.
Kalau mau dicek presentasinya bisa diklik 2 kali ya, kemudian dipilih elemen seperti tadi. Nah, di sini aku mau lanjut aja ke membuat diagram lingkaran. Diagram lingkaran yang pertama buat mengetahui perbandingan jenis kelaminnya dulu. Jadi lebih banyak laki-laki atau perempuan. Nah, untuk diagram lingkaran kita pilih ininya yang fine. Tetap summarize for groups, kita define. Setelah itu buat variabel buat slice reference-nya kita pilih yang end of case atau percent of case. Nah, untuk define slice by kita pilih jenis kelamin. Jadi dari sini diklik panah ini dimasukkan ke define slice by. Setelah itu kita oke. Nah, di sini udah muncul kalau ternyata lebih banyak mahasiswa yang perempuan daripada mahasiswa yang laki-laki. Setelah itu kita lanjut ke buat diagram lingkaran lagi, tapi untuk mengetahui perbandingan antara lama belajar dari mahasiswa perempuan ataupun mahasiswa laki-laki. Hampir sama caranya, kita pilih Graphs, Legacy Dialogs, kita pilih Pi karena ini diagram lingkaran, kemudian ini kita pilih Summarize for Groups, kita define, setelah itu kita pilih untuk slice referensinya kita pilih Sum of Variable. Nah, di sini kita masukkan lama belajar ke variabel. Kemudian di function by-nya kita isi jenis kelamin. Misal kalau mau ganti gimana? Berarti tinggal ditekan gini aja. Nah, berhubung kita emang mau cari perbandingan lama belajar dari mahasiswa laki-laki atau perempuan, jadi di function-nya kita pilih jenis kelamin. Setelah itu kita oke. Nah, di sini kelihatan lagi ternyata yang lebih lama belajar. Setelah itu kita mau buat diagram garis yang multiple, tapi sebelumnya aku di sini pakai data yang baru, yaitu data tentang periode, inflasi, dan juga IHK. Jadi untuk buat diagram garisnya kita pilih Graphs, Legacy Dialogs kita pilih yang lain karena ini diagram garis. Ini kita pilih multiple dan di sini data incapnya bukannya summarize for groups ya, kita pilih yang values of individual. Kita define. Setelah itu untuk line referensinya kita masukkan inflasi dan juga IHK. Sebentar, ini ternyata sudah masuk, jadi aku contohin. Nah, begini. Dimasukkan. Setelah itu untuk variabelnya kita masukkan periode. Kita oke. Nah, setelah itu kita kembali ke data yang pertama tadi. Kita sekarang mau buat diagram atau grafik yang box plot. Caranya gimana? Kita tekan Graphs, kita pilih Legacy Dialogs, kita pilih yang box plot. Nah, di sini kita pakai yang simple dan data incapnya kayak biasa, yaitu summarize or groups. Kita define, setelah itu di sini kita masukkan. Yang pertama untuk variabel kita pilih uang saku per hari. Untuk kategori eksisnya kita pilih jenis kelamin dan untuk label casesnya kita pilih nama mahasiswa. Kalau sudah kita oke. Nah, sudah ketemu hasilnya di sini. For your information, buat yang diagram atau grafik box plot ini ternyata nggak bisa dilihat presentasinya. Karena kalau kita klik 2 kali dan kita cek elemen, nggak tersedia show data labels, adanya yang hide. Berarti ini sampai sekarang aku belum menemukan cara memunculkan presentasinya. Nah, setelah itu kita lanjut buat Grafik scatter plot. Caranya kita pilih Graphs, Legacy Dialogs, kita pilih yang scatter. Nah, di sini kita pakai yang simple. Setelah itu kita define. Nah, untuk y-axisnya kita isi IPK. Sedangkan untuk x-axisnya kita pilih yang lama belajar. Setelah itu kita oke. Nah, di sini udah keluar hasilnya. Jadi ini hasil scatter plot antara eh, lama belajar dan juga IPK yang dihasilkan dari mahasiswa. Lanjut kita mau buat data histogram. Grafik atau data histogramnya. Kita klik Graphs, Legacy Dialogs, kita pilih histogram. Nah, setelah itu
Untuk variabelnya kita pilih uang saku. Kemudian kita centang display normal field. Nah, setelah itu kita oke. Nah, Sudah keluar. Ini untuk histogram uang saku per hari. Kita juga bisa kalau mau membuat yang usia. Grafik usia. histogram usia. Sama caranya kita klik graph, legacy dialogs, kita pilih yang histogram. Nah, di sini variabelnya jangan uang saku kalau gitu. Kita ganti ke usia atau umur. Kita masukkan. Ininya juga tetap dicentang ya teman-teman. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini juga udah muncul hasil histogram dari umur mahasiswa. Itu yang perempuan. Selanjutnya kita akan membuat piramida penduduk. Jadi di sini saya sudah mempunyai data baru yang berisi jumlah, misalnya dan juga usia. Di sini ada totalnya 32 data, yang mana 16 untuk laki-laki dan juga 16 untuk perempuan. Langkah-langkahnya untuk membuat piramida penduduk, yang pertama kita klik graph, kemudian legacy dialogs, kita pilih population pyramid. Nah, setelah itu di bagian count-nya ini kita pilih get count from variable. Kemudian untuk variabelnya kita pilih yang jumlah. Setelah itu untuk show distributionnya kita pilih usia. Dan split by-nya kita pilih jenis kelamin. Sesudah itu tinggal di OK. Nah, di sini sudah muncul piramida penduduknya. Dan itu adalah beberapa contoh penyajian data secara kualitatif. Sekarang kita akan menuju ke penyajian data secara kuantitatif. Untuk penyajian data kuantitatif bisa kita mulai dengan pertama untuk mengklik analyze. Setelah itu pilih descriptive statistik. Di sini kita bisa gunakan yang frequencies ataupun yang descriptive. Untuk yang pertama, saya akan menggunakan yang frequencies dulu. Nah, di sini untuk variabelnya kita masukkan semua variabel yang usernya itu scale. Jadi selain umur ada juga lama belajar. setelah itu tinggi badan, berat badan, dan juga IPK. Untuk statistiknya, kita centang yang bagian kuartil. Setelah itu min. Untuk dispersinya kita pilih standard deviation, terus variance. Minimum maksimumnya kita lepas dulu. Kemudian di distribusinya kita klik centang display dan juga kurtosis. Nah, setelah itu di bagian chartnya kita pilih yang histogram dan juga kita centang yang show normal field. Continue. Setelah itu tinggal di OK. Nah, di sini sudah muncul hasilnya dan sudah ada data histogramnya juga. Kemudian kita juga akan mencoba di analyze deskriptif statistik yang bagian deskriptif. Ini juga dimasukkan variabel yang measure-nya scan. Kemudian optionnya kita centang yang bagian min, standard deviation, minimum maksimum, distribusinya kita centang kurtosis dan juga skewness-nya. Yang display order kita pilih variable list. Setelah itu di continue. Setelah semuanya sudah, tinggal di OK. Nah, di sini sudah muncul hasilnya analisis secara deskriptif. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di sharing kecil hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf sekali apabila masih banyak kekurangan. Sekian dari saya, terima kasih atas semua kerjanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.